Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dan sedikit tutorial tentang identifikasi tingkat kematangan tomat. Jadi saya telah membuat sebuah aplikasi yang dapat mengidentifikasi tingkat kematangan tomat. Yang basicnya pengolahan citra digital. Oke, sebelumnya nama saya David Pristiantara, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang desain GUI-nya dulu. Jadi yang pertama kali saya buat adalah desain GUI. Jadi saya jelaskan satu persatu fungsinya. Yang pertama yaitu tombol untuk pilih gambar. Nah, di sini untuk langkah pertama memang untuk mengidentifikasi akan memilih gambar terlebih dahulu, lalu akan masuk ke ini frame. Frame ini namanya frame akses ya. Jadi ini ada berapa? Ada 4, 1 2 3 akses. Jadi untuk yang ini adalah gambar awal atau gambar asli dari tomat nantinya. Terus ini adalah akses untuk gambar yang telah dikonversi ke citra merah. Terus ini citra hijau, lalu ini citra biru. Nah, sedangkan di sini ada nilai RGB atau red green blue, yang di sini adalah nanti akan muncul nilai merah, di sini nilai hijau, dan di sini ada nilai biru nantinya. Nah, setelah masuk di sini keluar nilai yang telah dikonversi, maka saya akan inputkan data yang ada di sini, merah, hijau, dan biru, untuk memasukkan ke tabel yang ada di sini. Saya telah menyiapkan tabel. Ya, ada kolom merah, hijau, dan biru. Dan akan setelah saya inputkan data, klik tombol input data, maka akan masuk ke tabel merah, hijau, dan biru. Jadi kolom-kolomnya akan terisi oleh nilai ini. Nah, ini tabel bisa dibuat, dan ini setelah nilainya ada di tabel, beberapa sudah diinput gambarnya, gambar citra tomatnya. Baru nanti setelah nilainya banyak akan saya ekspor ke Excel biar penyimpanannya lebih mudah, seperti itu. Oke, saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk pembuatan GUI-nya seperti apa mulai dari awal. Banyak tutorial di channel-channel YouTube yang dapat teman-teman lakukan. Ini bisa cari di sini, ini bisa dieksplorasi oleh teman-teman. Ya, ini ada static text, ada tabel, ada panel, terus ada akses juga. Nah, ini ada radio button, checkbox. Intinya disinilah untuk membuat. Oke, ini desain. Nah, setelah itu masuk ke codingan. Nah, caranya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang telah saya susun. Nah, saya callback terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi tadi kan ada tombol pilih gambar. Nah, di pilih gambar saya telah meng-callback. Jadi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang baris-baris coding ini. Teman-teman bisa lihat ya. Mungkin untuk kalau mau lebih detailnya, mau minta codingannya, mungkin bisa calling saya. Jadi untuk yang pertama, ini ada inisialisasi format gambarnya apa saja yang bisa. Jadi saya inisialisasi format gambar, ada BMP, ada JPEG, file zip, ini intinya semuanya yang dibutuhkan
diinputkan di sini untuk format gambarnya. Nah, setelah itu, oh ya sebelumnya ini kenapa saya masukkan di pilih gambar semua untuk citra-citranya, nanti biar langsung sekali klik pilih gambar langsung keluar di sini. Jadi keluar di gambar aslinya, juga keluar di gambar citra merahnya, gambar citra biru, gambar citra hijaunya juga. Juga nilai RGB-nya juga langsung. Jadi tidak terlalu banyak tombol yang harus dipencet. Karena kita efisiensi waktu juga, efektivitas kerjaan juga gitu. Jadi saya jadikan satu. Nah, di sini lanjut ya codingannya tadi. Ini ada if. Nah, jadi di sini untuk baris yang ke 237 ini, sebelum gambar masuk berarti ini masih nol. Jadi ini artinya itu sebelum gambar masuk, ini namanya apa, gambarnya masih kosongan gitu loh. Ini terus ada lanjutannya, ketika gambar masuk ini dikatakan data 1 gitu. Nah, terus ke bawah ini udah di handles. Lalu saya buat variabel lagi, variabel citra normal yang dapat menampung data 1. Jadi data 1 ini ditampung ke citra normal seperti itu. Nah, akan ditampilkan setelah ditampung tadi kan, lalu ditampilkan ke gambar awal. Nah, akses gambar awal kita coba lihat. Nah, akan tampil di sini. Jadi citra normalnya ditampilkan citranya. Lalu ini ada menampilkan konversi gambar. Jadi saya buat variabel lagi gambar untuk menampilkan gambar data 1 tadi. Nah, ini untuk citra merahnya. Jadi citra merah itu saya buat variabel tampil merah. Jadi ini kodenya. Setelah itu akan ditampilkan ke akses gambar merah. Nah, di mana? Di sini. Akses gambar merah. Citranya akan tampil di situ. Sama juga di hijau, akan tampil di hijau juga. Lalu di biru akan tampil di akses gambar biru gitu. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya. Jadi di sini ada pembentukan nilai fungsi yang ditampung dalam setiap variabel. Jadi variabel merah, hijau, sama biru. Soalnya kita kan akan mengkonversi ke warna ini seperti itu. Nah, ini untuk memunculkan nilai yang ada dalam variabel untuk ditampilkan sebagai string. Ini maksudnya yang ada di sini. Nah, yang ada di sini, yang nilai RGB-nya tadi, dia akan muncul ke sana. Oke, itu tadi untuk tombol pilih gambar. Jadi masih ini. Nah, ketika saya klik tombol ini akan keluar gambar awal, gambar citra aslinya, terus citra merah, citra hijau, dan citra biru, serta nilai RGB, nilai merah, hijau, sama biru. Jadi satu klik seperti itu. Setelah saya tadi menjelaskan tentang codingan pilih gambar, nah, sampai memunculkan nilai yang telah dikonversi untuk red, green, blue nya, saya akan menjelaskan, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input data. Jadi bagaimana nilai RGB ini bisa muncul pada tabel nilai RGB yang telah saya sediakan, yaitu merah, hijau, dan biru sesuai yang ada di sini. Oke, langsung saja kita callback terlebih dahulu. Nah, callback untuk input datanya. Nah, ini ya, ada codingan input data, function input data seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya buat terlebih dahulu
variabel global data tampung seperti itu. Setelah saya buat variabel global data tampung, saya akan menampung nilai yang ada di variabel merah ke variabel warna merah. Jadi yang ada di merah sini saya akan tampung ke variabel lagi warna merah. Begitu juga warna hijau, saya akan tampung ke warna hijau. Nilai biru saya akan tampung ke warna biru seperti itu. Nah, setelah itu saya akan buat penampungan data sementara ke variabel data tampung .mydata. Jadi ini adalah penampungan sementara, yaitu penampungan data warna merah, warna hijau, warna biru, yaitu nilai-nilainya yang ada yang tadi telah didapatkan. Nah, setelah itu tinggal nampilkan data dalam bentuk string, yaitu data merah, hijau, biru serta tabel data tampung tadi. Nah, di sini untuk membentuk data stringnya. Nah, setelah itu saya akan gunakan untuk menghapus gambar setelah klik input. Jadi setelah klik input, maka gambar yang ada di sini biasanya kan tetap ada di sini. Cuma saya akan setelah klik input, di sini akan kembali seperti awal, kembali kosongan seperti itu. Nah, untuk codingannya seperti ini. Jadi saya buat class handles gambar awal. Jadi yang saya akan hapus setelah klik input itu ada 4. Jadi gambar awalnya, gambar merah, gambar hijau serta gambar biru yang tadi diakses ini sesuai nama stringnya, nama variabelnya itu. Nah, udah, setelah itu data ya udah masuk ke sini. Misal ada data yang telah diinputkan nih, ada 1 2 3 4, misal udah ada 4. Nah, maka setelah ada 4 saya akan menyimpan berupa Excel. Jadi saya akan ekspor Excel terlebih dahulu untuk penyimpanan data biar kita gak kebingungan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita callback terlebih dahulu ya. Nah, ada di sini ternyata. Jadi cukup sedikit untuk codingannya, untuk ekspor Excel seperti itu. Jadi ada 3 baris ini yang utama. Jadi sebelumnya saya buat penyimpanan data yang ada pada tabel ke variabel res. Jadi semua yang ada data nilai di tabel RGB saya simpan dulu ke variabel res itu. Nah, setelah disimpan, lalu ini untuk headers ini saya buat headers ya. Jadi buat headers merah, hijau, biru nanti setelah ada di Excel nanti saya tunjukin. Nah, untuk ini codingan exportnya, jadi export XLS white data tabel.xlss xlsx. Nah, kebalik, sorry. Nah, headers dan resnya nantinya yang diekspor seperti itu. Jadi data yang ada di tabel tadi kan dimasukkan ke variabel ya, jadi itu akan diekspor seperti itu ceritanya. Oke. Nah, setelah selesai coba saya running. Nah, coba ini tampilan jadinya. Coba saya ambil data ya. Ini gambar 1 tomat yang telah saya ambil. Saya open. Nah, nih keluar semua ya. Dari sini yang keluar, terus ini yang keluar juga, nilainya juga keluar juga seperti itu. Jadi 1 kali klik. Mengapa saya buat 1 kali klik?
Soalnya kalau misal nih ada di industri itu butuh kecepatan ya. Jadi saya buat satu kali klik biar gak banyak tombol seperti itu. Setelah klik gambar ini muncul, klik lagi gambar ini muncul, sama gambar ini muncul. Jadi gak enak, kurang efisien seperti itu. Jadi saya buat satu kali klik langsung muncul semua seperti itu, muncul datanya semua. Nah, setelah muncul data ini mendapatkan nilai BB nya, saya langsung input data. Nah, input data. Nah, ini kan hilang ya, soalnya saya sudah kasih codingan di cloud tadi. Oke, saya inputkan semua. Ada 3 jenis tingkat kematangan yang saya ambil, yaitu matang, setengah matang, dan mentah. Oke, gambar 2 saya ambil. Oke, masuk input data tadi. Lagi tempat yang ada lagi sebentar dana lagi disosnya sampai data ke sebelum saya tadi ini cara upayanya masih itu aja. Selepan data terakhir, data 9. Oke, kita input. Nah, setelah kita dapat data, kan tadi udah dapat data ya, ada 9 data yang setelah saya inputkan. Jadi saya akan menyimpan dalam bentuk Excel. Tinggal klik export Excel. Nah, di sini muncul ya. Nah, bisa kita buka langsung pada MATLAB-nya, atau bisa kita buka pada folder yang project kalian simpan. Jadi, nah, ini kita bisa lihat juga di sini. Jadi ini data merah, data hijau, dan data biru. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya gitu. Mana yang matang, mana yang setengah matang, mana yang mentah. Jadi kalau yang matang ini kan tadi tomat yang matang ada 3 ya, baris atas 3. Jadi ada ini, nilai merahnya itu lebih besar daripada yang lain gitu, daripada hijau dan birunya juga ya. Jadi ini bisa dikatakan tomat yang matang gitu. Sedangkan ini lebih condong ke ya agak kemerah-merahan juga, hijaunya ada seperti itu, tapi birunya kecil seperti itu. Jadi ini rentan nilai ini dikatakan setengah matang seperti itu. Nah, itu ini. Jadi ini ada 197 nilainya, 183 sama 160. Kan jauh ya. Jadi agak kemerahan tapi ada hijaunya juga gitu. Namun untuk yang mentah tadi, nah ini ada ini nilainya, yang merah itu ya hampir hijau lah seperti itu. Antara merah dan hijau itu gak terlalu jomplang gitu. Mungkin karena ini pengambilan citra saya yang agak ada merahnya. Jadi ini tergantung kalian mengambil citranya ya. Usahakan clear lah seperti itu. Usahakan clear untuk pengambilan datanya agar datanya itu valid seperti itu. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan tomat matang, tomat setengah matang, sama mentah. Mengapa saya ambil warna aja? Soalnya kalau tomat sangat jelas warnanya itu sangat jelas. Perbedaannya antara yang matang sama yang mentah itu sangat jelas seperti itu. Jadi cukup warna aja cukup untuk pengolahan citranya. Seperti itu.
Mungkin seperti itu saja saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kehilafan atau apapun itu, ya itu memang kekurangan dari manusia ya. Tapi kalau ada kelebihan, ada ilmu, ya itu buat kalian semua, saya ikhlas membagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.